Republika sama CNN termasuk media-media nasional kemarin membahas soal beberapa isu terkait dengan debat capres dan cawapres nanti Bang yang akan diterapkan oleh KPU. Namun di media Republika itu dia secara langsung menyebut bahwa KPU hilangkan debat khusus untuk cawapres seperti pada tahun 2019 dulu. Dulu pada tahun 2019 Pak Ma'ruf Amin dengan Pak Sandiaga Uno itu kan ada sesi khusus Bang untuk debat cawapres itu. Nah sekarang itu untuk tahun 2024 katanya itu sudah tidak ada lagi Bang. Padahal PKPU itu masih mengatur dengan PKPU yang tahun 2023 di pasal 50 itu Bang, poin 1B, bahwa debat cawapres itu dilakukan 2 kali. Tapi untuk tahun 2024 menurut KPU melalui merdeka.com kemarin bahwa itu tetap ada tetapi didampingi capres. Gimana menurut Abang tuh? Ya ini kan udah beberapa hari terakhir ini terdengar bahwa ada upaya dari KPU untuk merubah aturan atau tata cara debat dalam pemilu presiden kali ini. Dulu ada sesi khusus debat antara capres, ada sesi khusus debat antara cawapres. Nah, debat pada pemilu kali ini beberapa hari terakhir KPU tampak ingin merubah tata cara debat tersebut, salah satunya dengan menghilangkan sesi khusus debat antara cawapres. Debat itu ada didampingi oleh capres. Nah, opini publik selama beberapa waktu terakhir ini tertuju kepada Gibran yang dianggap tidak berani mendatangi forum ilmiah, tidak berani mendatangi forum intelektualisme, dan tidak berani mendatangi forum yang dua arah. Gibran hanya berani datang kepada forum-forum yang sifatnya satu arah. Satu arah itu ketika hanya Gibran berpidato, berbicara, yang lain hanya mendengar tanpa dialog gitu. Tapi ketika ada forum yang melibatkan dua arah, ada pertanyaan dia harus menjawab, Gibran tampak selalu menghindar. Terakhir Gibran tidak hadir di forum yang disediakan oleh PP Muhammadiyah dengan alasan menghadiri acara lain. Padahal acara-acara seperti ini kan tentu sudah dirancang jauh-jauh hari, tidak akan mendadak hari ini diundang besok acaranya, tidak mungkin. Sehingga tentu ada persiapan waktu. Tetapi ya itulah yang terjadi, dan opini publik masyarakat Indonesia saat ini melihat bahwa Gibran itu tidak berani mendatangi forum-forum yang sifatnya dua arah. Kenapa Gibran dikesankan opini publik seperti itu? Karena memang dianggap Gibran tidak memiliki kapasitas pemahaman, pengetahuan yang cukup sebagai calon pemimpin, sehingga akan banyak pertanyaan. Mengurus negara ini kan tidak mudah, tidak seperti mengurus sebuah rumah tangga, tidak seperti mengurus kelompok kecil RT RW, tetapi ini banyak sekali isu-isu nasional yang harus ditangani maupun isu-isu internasional. Nah, di sini terlihat bahwa dari beberapa kali Gibran ditanya oleh media terkait dengan banyak isu, jawabannya hanya singkat, ya nanti kita pelajari, ya kita tampung. Hanya sebatas itu. Tidak pernah menjawab pertanyaan dengan tuntas dan selesai seperti yang diharapkan oleh teman-teman media, pers atau masyarakat. Mestinya ada jawaban solusi terhadap permasalahan yang ditanyakan. Nah, itu tidak pernah muncul. Nah, disitulah kemudian sekarang perubahan peraturan ini dilihat, ditangkap oleh pandangan publik hanya untuk kepentingan Gibran, supaya tidak terlihat bahwa dia tidak mampu. Karena ketika dalam sebuah acara debat dia terlihat tidak mampu, maka saya yakin masyarakat akan meninggalkannya. Nah, itu yang ditakutkan. Nah, inilah kekuasaan yang dikhawatirkan akan melakukan apa saja untuk memenangkan calon yang mereka dukung. Kekuasaan sekarang di tangan Jokowi jelas itu mendukung Prabowo Gibran, tidak mungkin tidak. Nah, jadi upaya-upaya ini dilakukan, akhirnya ditangkap oleh publik ya demi kepentingan Gibran semata. Tapi apakah itu benar adalah untuk kepentingan Gibran? Ya hanya KPU dan Tuhan yang tahu. Dan mungkin juga ya tapi yang pasti publik sekarang melihat bahwa perubahan tata cara ini dilakukan oleh KPU demi kepentingan Gibran. Itu yang ditangkap oleh pandangan publik. Ini kan belum ada perubahan ini, dia hanya disampaikan secara lisan. Karena PKPU yang mengaturkannya masih jelas Bang. Dan itu memang harus diikuti oleh KPU karena ada aturan tertulis di sana tekstual. Nah, sekarang kalau misalkan ini tetap dipaksakan KPU dengan melanggar aturan yang mereka buat sendiri atau merubah aturan yang mereka buat sendiri, kira-kira langkah dari politisi-politisi lain seperti partai politik misalnya seperti apa gitu Bang? Saya pikir begini, kalau soal peraturan KPU itu kan adalah hal yang mudah dirubah.
terkait dengan pendaftaran Prabowo Gibran saja waktu itu PKPU belum berubah, mereka atau menerima pendaftaran Prabowo Gibran dan bahkan lolos. Meskipun itu setelah kemudian peraturan KPU dirubah, direvisi dan disetujui oleh Komisi 2. Nah kalau sekarang soal tata cara ini mereka sudah menyampaikan, artinya kan tinggal hanya merubah peraturannya saja PKPU-nya, karena itu kan di tangan mereka, kewenangan mereka, dan nanti disampaikan ke Komisi 2 sudah pastilah disetujui. Karena di sana kan berkumpul sekarang berkoalisi teman-teman dengan penguasa dan mayoritas mereka pasti akan menyetujui. Nah kalau apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman politisi dan partai politik lainnya tidak ada. Partai politik dan peserta pemilu yang lain hanya bisa menonton, hanya bisa memprotes, mengkritik. Terus kualitas pemilu kita ini mau apa contohnya? Ya paling itu bisa kita pertanyakan. KPU, kualitas pemilu kita ini terus menjadi seperti apa? Kualitas capres-cawapres ini bagaimana cara kita mengetahui kalau debatnya tidak ada? Forum ilmiahnya dirubah. Hanya sebatas itu, tidak bisa secara aturan melakukan apapun. Karena kewenangan KPU untuk merubah aturan yang mereka buat tinggal disampaikan ke Komisi 2, disetujui ya jalan. Jadi tidak ada yang hal-hal yang bisa dilakukan oleh partai politik maupun peserta pemilu lain kecuali ya berbicara. Apa yang dibicarakan yang mempertanyakan. Contohnya saya mempertanyakan kalau debat khusus cawapres dihilangkan, lantas kita mengetahui kualitas cawapres ini di forum resmi, bagaimana caranya? Karena forum-forum tidak resmi lainnya bisa saja dia diundang tidak hadir, kabur ke acara lain. Tapi kalau di acara KPU kan wajib hukumnya harus dihadiri karena bagian dari prosesi pemilihan kontestasi Pilpres ini. Nah kalau acaranya dihapus ya, bagaimana kita mau mengukur kemampuan Gibran, kapasitas kapabilitasnya? Kalau setiap pertanyaan di luar forum resmi akan dijawab awok gitu, kan kita tidak tahu kualitasnya. Akhirnya apa? Hanya ya selebrasi begitu saja, makanya digemoy-gemoykan karena memang tidak punya gagasan, tidak punya konsep. Saya nih kalau jadi Prabowo Gibran, saya akan protes KPU. Jangan kau ganti, saya justru mau debat sama Profesor Mahfud sama Cak Imin. Saya mau buktikan kalau saya lebih hebat dari mereka berdua. Harusnya begitu orang yang mampu. Nih kalau saya Gibran, saya akan protes. KPU jangan robah dong, justru buat tambahan sesi debat antara cawapres. Karena saya mau buktikan saya lebih pintar dari Mahfud, saya lebih pintar dari Cak Imin. Itu saya kalau jadi Gibran. Dan kalau dirubah itu merugikan saya gitu loh. Oh iya dong, merugikan karena apa? Publik akan menjustifikasi sekarang. Ya memang aturan itu dibuat untuk menutupi ketidakmampuan Gibran karena opini publik belakangan ini kan tertuju ke situ. Gibran tidak berani masuk ke gelanggang debat, diskusi, forum intelektualisme, forum ilmiah, dan yang sifatnya dua arah. Hanya berani datang ke forum yang dia berbicara, tenang saja, saya sudah di sini. Di luar itu tidak berani. Nah itu kan akan menjadi justifikasi publik, nanti jangan salahkan. Tapi mungkin saja mereka tidak peduli itu. Tidak peduli penilaian publik, yang penting menang berkuasa. Karena memang hasrat itu mereka bawa sekarang. Tapi abang tidak sendiri nih, karena teman-teman sebenarnya sudah bersuara. Tadi pagi itu melalui laman media Fajar.co itu bang, Lukman Simanjuntak mengatakan bahwa semua ini dilakukan demi anak haram konstitusi katanya. Iya, saya bersepakat dengan itu dan beliau lebih tegas bicara semua demi anak haram konstitusi. Ya, tapi itulah justifikasi yang akan diberikan oleh publik terhadap perubahan aturan yang dibuat KPU dan diamnya Gibran. Saya menunggu sebetulnya Gibran mau bicara apa menanggapi ini. Seperti yang saya bilang tadi, kalau saya jadi Gibran, saya akan tolak itu. Jangan, saya justru minta ditambahkan sesi debat antara cawapres. Gitu, saya dirugikan nih. Saya opini publik akan tetap mencap saya takut berdebat. Bukan malah senang dengan dalam hatinya awok begitu. Nah, jadi sekarang ya saya menunggu komentar Gibran terkait dengan perubahan ini. Kalau dia senang, ya berarti memang dia tidak punya kualitas dan takut. Baik kalau Bang, kita sama-sama menunggu komentar. Oke, kita tunggu saja, mungkin komentarnya hanya awok. Terima kasih Bang. Oke.